Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Kabanga dengan NIM 224611202 dari kelas A3 Pemrograman Berorientasi Objek. Adapun yang akan saya lakukan adalah mengerjakan UAS dan ada tiga program yang akan saya jalankan, dan semua program itu saya ambil dari modul. Baik, kita masuk di aplikasi NetBeans. Pertama kita siapkan filenya. Kita kasih nama saja UAS. Adapun program yang akan saya buat ialah program yang berisi input, proses, dan output. Kode ini menggunakan scanner, jadi kita import terlebih dahulu. Import ini berguna untuk agar bisa mengimpor library scanner untuk input dari keyboard. Yang kedua, kita akan membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna menggunakan scanner. Input sama dengan new scanner. Dan bagian pertama yaitu input. Sistem masukkan angka. Kode ini menampilkan pesan untuk meminta angka. Lalu kita membuat kode untuk menyimpan input angka dari pengguna ke variabel. Integer angka sama dengan input lalu kode selanjutnya yaitu bagian untuk memprosesnya. Integer hasil kali sama dengan angka dikali 2. Kode ini mengalihkan angka dengan 2 dan menyimpannya ke variabel. Program selanjutnya yaitu output. Hasil perkalian 2.
hasil kali. Jadi kode ini menampilkan hasil perkalian angka 2. Program selanjutnya itu program dengan kondisi. Kita gunakan if angka persen 2 sama dengan 0. Lalu kita membuat kurung baru untuk melihat apakah angka habis dibagi 2. Kita gunakan perintah sort angka tersebut adalah genap. Kita akan menggunakan else sort angka tersebut adalah ganjil. Program selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan dari 1 sampai angka Anda. Lalu kita membuat for, yaitu perulangan dari 1 hingga angka yang dimasukkan pengguna. Integer i sama dengan 1, i kurang sama dengan angka i plus atau i ditambah 1. Lalu kita membuat sort dalam kurung i. Ini akan menampilkan setiap
nilai I. Kita jalankan, kita coba masukkan 12. Hasilnya akan menampilkan hasil perkalian 2 sama dengan 24, dan angka tersebut adalah genap, dan juga menampilkan perulangan dari 1 sampai angka selanjutnya yaitu 12. Penjelasan dari kode ini, yang pertama adalah bagian input. Program meminta user memasukkan sebuah angka dan menyimpannya dalam variabel angka. Yang kedua, ada bagian proses, yaitu program mengalihkan angka tersebut dengan 2. Yang ketiga adalah output, hasil perkalian ditampilkan. Dan untuk yang keempat, yaitu percabangan, menggunakan if dengan else, yaitu program mengecek apakah angka yang dimasukkan itu genap atau ganjil menggunakan operator modulus persen. Yang kelima, perulangan atau for, program menampilkan angka dari 1 sampai angka yang diinput oleh user. Baik, kita masuk di program kedua. Program yang akan saya buat, program yang bisa mendeklarasikan sebuah kelas, atribut, dan metode. Jadi saya sudah siapkan 2 file. Yang pertama, file berisi main untuk memanggil dari file kelas, dan file kedua yaitu bagian kelas yang diberi nama mahasiswa. Untuk kode pertamanya, kita akan membuat kode untuk menyimpan nama mahasiswa menggunakan kode string nama. Dan yang kedua, kode untuk menyimpan umur mahasiswa menggunakan integer umur. Dan selanjutnya, untuk menyimpan jurusan mahasiswa menggunakan perintah string jurusan. Kode selanjutnya itu konstruktor, dipanggil saat objek dibuat menggunakan perintah mahasiswa. Dan untuk metodenya dibuat untuk menampilkan sebuah informasi dari mahasiswa. Pertama, kita membuat public void, tampilkan info. Kita cetak. Yang pertama itu nama, tambah nama. Yang kedua yaitu umur. Yang ketiga jurusan. Lalu program selanjutnya
membuat metode untuk menampilkan aktivitas belajar. Kita buat public void belajar. Gunakan perintah shout. Nama tambah sedang belajar. Ini adalah semua kode yang kita masukkan di bagian kelas. Dan untuk pemanggilnya, pertama kita masukkan kode untuk membuat objek mahasiswa. Contohnya kita kasih nama mahasiswa M1 atau mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Lalu kode selanjutnya untuk mengisi data ke atribut objek mahasiswa 1. Titik yang pertama nama, kita kasih nama, dan yang kedua umur, dan yang ketiga jurusan, informatika. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk menampilkan informasi mahasiswa. Kita gunakan mahasiswa 1, tampilkan info. Dan untuk menampilkan metode yang kedua yang sudah kita buat untuk menampilkan aktivitas belajar. Kita akan menjalankan. Outputnya akan menampilkan nama, umur, jurusan, dan aktivitas. Contohnya, Gabriel sedang belajar. Kode ini menggunakan konsep object oriented programming, yaitu tempat untuk menjalankan program. Sedangkan mahasiswa adalah kelas yang berfungsi sebagai blueprint untuk membuat objek mahasiswa. Di dalam mahasiswa terdapat atribut nama, umur, jurusan, konstruktor, dan metode yang berisi tampilkan info dan belajar. Objek M1 atau mahasiswa 1 dibuat di kelas main, kemudian atributnya diisi dan metodenya dipanggil untuk menampilkan informasi dan aktivitas. Program ini menunjukkan
cara membuat objek, mengisi datanya, serta memanggil fungsi yang dipunya oleh objek tersebut. Baik, program ketiga yang akan saya buat yang berisi konstruktor, enkapsulasi, setter dan getter, inheritance, dan polymorphisme. Kita akan menyiapkan 3 file. Yang pertama, saya beri nama appmain sebagai pemanggil. Yang kedua, kelas yang diberi nama people, dan subkelasnya kita beri nama college student. Jadi kode yang akan saya buat berisi kelas dan objek, diawali dengan people sebagai kelas induk dan college student sebagai kelas anak yang mewarisi sifat dari people, dan appmain adalah kelas pemanggil untuk menjalankan program. Dan untuk pewarisannya diisi dengan kelas college student menggunakan extends people, artinya dia mendapatkan properti dan metode dari people seperti variabel nama dan metode perkenalan. Dan yang ketiga berisi konstruktor. Masing-masing kelas memiliki konstruktor untuk mengisi data saat objek dibuat. College student bahkan memanggil konstruktor parentnya. Dan yang keempat, encapsulation. Variabel prodi dibuat privat lalu diakses menggunakan getter dan setter. Dan yang ketiga, polymorphisme berisi metode perkenalan di subkelas di override sehingga perilakunya berbeda dengan perkenalan yang dimiliki people. Jadi untuk kodenya kita isi dari kelas terlebih dahulu. Kode pertama, kita akan membuat protect agar bisa diakses oleh subkelas. String nama, dan kode selanjutnya untuk membuat konstruktor yang bisa mengisi nama saat objek dibuat. Menggunakan public people string nama. This titik nama. Kode selanjutnya yaitu membuat metode yang berisi perkenalan versi umum yang akan di override oleh subkelas menggunakan perintah public void perkenalan cetak halo saya tambah nama.
Dan untuk subkelasnya, pertama kita akan membuat variabel khusus subkelas encapsulation karena privat. Untuk kodenya menggunakan privat string prodi. Kode selanjutnya membuat konstruktor untuk memanggil people dengan super menggunakan kode public college student string nama string prodi di sini kita mengisi nama ke people menggunakan perintah super dalam kurung nama. Untuk prodi this titik prodi sama dengan prodi. Untuk membuat getternya agar bisa mengambil nilai prodi menggunakan perintah public string get prodi. Return prodi. Kode selanjutnya yaitu membuat override method versi mahasiswa menggunakan public void perkenalan cetak saya nama kita tambah dari program studi tambah prodi. Dan untuk pemanggilnya kita membuat sebuah objek college student dengan nama dan prodi. Sama dengan
Lalu kita membuat untuk diisi nama, kita isi koma teknik informatika. Dan kode selanjutnya yaitu untuk memanggil metode override polymorphism. Kita ketik cs perkenalan dan untuk kode selanjutnya untuk mengambil nilai prodi melalui getter, kita cetak prodi tambah cs get prodi. String nama string nama nama case nama di sini kurang sama dengan nama. Dan di sini perkenalan di sini kita lupa menambahkan override-nya. Invalid method declaration. Di sini salahnya. Oke, sudah tidak ada error. Kita coba jalankan. Ya, outputnya akan menampilkan halo, nama saya dari program studi dan prodinya. Jadi kode ini memperlihatkan hubungan pewarisan kelas di Java
People menjadi kelas dasar, sementara college student mewarisi sifatnya dan mengembangkan fitur tambahan seperti program studi. Ini. Dan polimorfisme terjadi ketika metode perkenalan dibuat ulang sehingga objek mahasiswa memberikan output yang lebih spesifik. Program ini menunjukkan bagaimana membuat sebuah subkelas yang terstruktur, mulai dari file pertama untuk pemanggil, yang kedua kelas induk, dan yang ketiga subkelasnya yaitu anak. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.